Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Ya, apa suara saya bisa jelas didengar? Bisa Pak Sugi. Ya, bisa. Oke, mari sebelum kita berdoa, kita buka dulu kebenaran firman Tuhan dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Saya baca buat kita semua Bapak Ibu ya. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, puji nama Tuhan, firman yang sangat indah bagi setiap kita. Saya percaya bahwa semua yang ikut doa pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan, diingatkan kembali firman Tuhan supaya kita orang-orang yang tidak diragukan lagi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, itu memastikan hidup kita ini tetap di dalam Kristus. Nah, nasihat yang indah bagi kita semua pagi hari ini, termasuk saya juga. Hal yang tidak bisa kita anggap enteng, yang tidak bisa kita pungkiri adalah ketika nasihat untuk mengajak umat Tuhan tetap di dalam Kristus, artinya ada potensi untuk orang-orang percaya ketika di dalam penindasan, ketika di dalam badai hidup, atau apapun situasi hidup yang sukar, itu ada potensi di mana dia bisa keluar dari kasih Tuhan. Dia tidak lagi tinggal di dalam Kristus karena berbagai tantangan dan rintangan yang ada. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita mengingatkan kembali supaya hidup kita ini terus berada tinggal di dalam Tuhan, karena ada banyak potensi. Apalagi sekarang situasi ini terkadang membuat kita takut, terkadang membuat umat Tuhan ini cemas, khawatir. Dan kalau yang saya tahu bagaimana Tuhan Yesus dengan perumpamaan dalam Matius 13, ada potensi-potensi yang bisa kita pahami membuat orang percaya, orang yang sudah mendengar firman Tuhan, dia tidak mengalami firman itu. Perumpamaan tentang benih yang ditabur di pinggir jalan. Kita tahu bahwa ada orang yang mendapatkan firman tetapi tidak mengerti. Maka ketika ada kesulitan, maka dengan mudahnya firman itu dirampas. Yang pada akhirnya gereja Tuhan, jemaat Tuhan tidak mengalami firman itu sendiri. Ada firman yang ditabur di tanah yang berbatu, ada firman yang ditabur di tengah semak duri, di mana itu membuat kita semakin dibawa Tuhan untuk melihat potensi bahwa ada kemungkinan orang percaya, dia menjadi orang yang murtad, dia menjadi orang yang tidak mengalami firman, dia menjadi orang yang membuat firman itu tidak berbuah dalam hidupnya. Nah, mari sama-sama pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman di dalam Kolose 2 ayat 6 itu terus membuat kita untuk menjadi orang yang bijaksana, membangun hidup kita tetap di dalam Tuhan, dan memastikan hidup kita ini tetap di dalam Kristus. Ayat yang ke-7 dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Nah, saya pikir kita semua mengerti bahwa berakar itu seringkali diilustrasikan sebagai tanaman yang harus terus bertumbuh dan berbuah. Maka dari itu kita menjadikan Kristus itu terus menjadi sentral dalam cara kita bertindak. Kristus terus menjadi inspirasi dalam kehidupan kita supaya kita tidak salah dalam bertindak. Kita harus, dikatakan lagi, kita harus dibangun di atas Dia. Jangan sampai kita salah menempatkan fondasi dalam hidup ini dengan apa yang kita miliki. Seringkali kekayaan, kepandaian itu justru dijadikan oleh orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin di luar kita, tapi bisa jadi kekayaan kepada itu dijadikan untuk sebagai fondasi yang semu. Bahkan dijadikan
kekuatan dalam kehidupannya. Yang ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk kita menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam hidup ini, maka kita mengerti bahwa apa yang dimiliki, kepandaian, kekayaan itu bukanlah fondasi. Tetapi fondasi yang benar adalah kita membangun kehidupan kita tetap di dalam Kristus. Nah, mari Bapak Ibu, situasi yang susah ini kita jadikan untuk hidup kita ini semakin dekat dengan Tuhan. Kita jadikan hidup kita ini terus berakar. Iman kita tidak akan pernah digoyahkan oleh situasi yang kita alami. Karena kita tahu Allah pasti bertindak. Firman Tuhan itu pasti ya dan amin. Dia akan ditepati dengan setia dan sempurna oleh Tuhan kita. Tetaplah kita teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepada kita semua. Ya. Kemudian, hendaklah hati kita terus melimpah dengan syukur. Memang tidak mudah hari-hari ini. Kemarin ketika saya kesaksian sebelumnya, saya kemarin pulang ke minggu kemarin, hari Sabtu, saya pulang ke desa dengan tujuan untuk menengok orang tua. Tetapi ketika saya baru sampai mungkin sekitar 1 jam, dan pada saat itu kami dimasakkan karena kakak saya membeli ikan gitu kan untuk dimasak. Tetapi ketika kami mendapat kabar bahwa ada saudara yang terpapar COVID, maka muncul khawatir dalam hidup saya. Karena apa? Anak saya pernah digendong dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak mau kalah. Saya tetap menyampaikan kabar sukacita, kabar baik kepada orang yang sedang mengalami masalah. Saya telepon, saya kuatkan untuk dia berbahasa roh, menangkal setiap pikiran-pikiran yang itu membuat lemah imannya. Bahkan saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Oscar, bahwa hanya 3% sampai kemungkinan buruk itu terjadi, hanya 3%. Nah, saya sampaikan itu, tetapi sebetulnya di dalam hati saya, dalam pikiran saya, itu saya mengalami ketakutan. Nah, tapi ya itu lagi, iman kita tidak boleh digoyahkan oleh apapun juga. Firman Tuhan itu harus terus kita percayai, dan kita lawan setiap siasat si jahat dengan kebenaran firman Tuhan. Itulah yang membuat hidup kita orang percaya ini semakin berakar, bertumbuh, dan bertambah teguh imannya di dalam Tuhan. Mari terus kita bersukacita dan memastikan hidup kita ini tetap tinggal di dalam Tuhan. Dan kita tahu ada potensi-potensi yang menjadikan kita orang percaya gereja Tuhan, ada potensi kemungkinan untuk ketika dalam masalah dan kita tidak kuat di sana, maka kita bisa jatuh. Nah, terus kita harus mempercayai Kristus, terus menjadikan Kristus sebagai dasar dalam kita hidup ini, dalam kehidupan kita, dan saya percaya ketika kita lakukan, pasti kita menjadi umat yang tidak tergoyahkan. Itu firman yang saya sampaikan pagi hari ini, Bapak Ibu. Saya berdoa dan berharap supaya setiap kita semakin diteguhkan, semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan, dan hendaklah kita terus berakar, dibangun dalam fondasi yang benar, yaitu Kristus. Fondasi yang tidak semu, tapi pilar yang itu membuat, yang menopang kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, kita mulai berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan.